dua bintang tamu saya karena banyak hal yang seperti biasa basa-basi itu kan ingin memberikan inspirasi untuk Anda di pagi hari. Kinos untuk bisa menjadi seorang presenter sampai tahun 2015 perjuangannya nggak mudah. Bu ada lalat bu di ini bu. Ibu, Bapak, nggak usah dibilang-bilang ada lalat Pak. Kesannya kan rumah saya bak sampah. Pak, ganteng ya Bu ya. Itu bukan lalat, itu memang piaraan saya. Biasa kalau ini kan nggak ada Wendy hari ini. Biasa kalau nggak ada Wendy saya datengin lalat. Karena aromanya sama, aromanya sama. Sekarang ke Kinos dulu. Dari tahun 2006 jadi penyiar radio. Kemudian dia mulailah yang namanya VJ Han di MTV. Ya. Dan itu perjuangan yang tidak mudah pemirsa. Karena dia mendapatkan bullying. Oh iya, ya jelas. Lu beneran di yang bully lu tuh siapa? Jadi dulu bahkan dari mulai jadi penyiar radio pun gue sudah mendapatkan atau merasakan yang namanya bullying. Jadi 2006 pertama kali gue siaran itu siaran di radio anak-anak. Hah? Serius? Kasian tahun 2006 itu beneran kan? Yang gue menyapa pendengarnya itu adik-adik dan lain-lain. Oh gitu. Itu gue udah dapat bullying teman-teman gue kuliah. Oh lu jadi di biasa kampus, lu sama anak kecil lu. Iya benar. Selamat pagi gitu. Itu menurut gue yang kayak yang ledek lagi. Cuman buat gue ya udahlah dapat hal-hal yang positif. Gue belajar Ketahanan mental itu paling penting. Tuh gue bisa jadi sekolah bayar sendiri segala macam. Bapak apaan sih Pak? Sama Bu Dokter. Fokus. Ke presenternya dulu. Iya, dibullying segala macam. Ya udah gue nikmati aja gitu. Jadi waktu kuliah tuh kerjaannya ya pagi kampus langsung pulang siaran radio, ketemu sama adik-adik kecil itu. Tapi kan sampai akhirnya toh lu bertahan. Kemudian lu naik ke level selanjutnya mencoba menjadi presenter TV. Betul. Mental udah aman dong? Udah aman. Belum aman. Dari situ gue pindah ke radio dewasa. Daerah dewasa di mana pressure-nya lebih besar gitu. Bully anak radio gue dulu waktu itu yang mungkin masih ada senioritas kali ya gitu. Lu jam terbangnya atau siaran dikasih sehari minggu cuman 2 jam, 4 jam. Sudah berapa tahun di si anak kecil itu, radio anak kecil? Setahun. Gue cuma setahun di radio itu. Oke. Dari situ baru ikutan VJ Han. VJ Han, apakah bullying itu berhenti? Oh, bukan lagi, masih ada. Dari bullying itu bahkan teman-teman gue yang masih lu mah paling cuma jadi hiasan doang, Nos. Di situ nggak bakal menang segala macem gitu kan. Jadi yang ngebully itu lebih orang-orang terdekat, bukan masyarakat. Biasa kan kalau presenter itu kan karena kita muncul di depan TV, masyarakat menilai langsung sibuk dibully. Lingkungannya belum terlalu besar waktu itu, belum jadi kayak sekarang banyak yang tahu. Jadi baru orang-orang sekitar lo. Orang-orang sekitar justru itu yang bikin lebih down malah sih menurut gua. Lo nggak ngalamin itu kan? Dari sinetron ke presenter orang kan udah tahu siapa itu Mbak Im Wong, nggak ada dong bullying. Sebenarnya gue bukan di presenter pas ke film. Pas ke film malah? Wih gila, bullyingnya gila, parah sih. Waktu itu ada pertama tuh Dilema, terus setelah itu Soekarno ketika Bung di ND, gue jadi Soekarno. Pas baca Twitter sih agak gila sih. Dan kalau gue mungkin bisa cerita di sini kali ya. Gue hidup sekarang gitu ya, bisa dibilang gue mau maju itu bukan gara-gara orang yang muji gue, tapi orang-orang yang underestimate gue. Ketika di underestimate gue cuma bisa membuktikan dengan nih loh, kalau misalkan gue di misalkan acting dia, gue akan dapetin piala dari sini kok. Dan terbukti piala gue semuanya di film, bukan di sinetron loh. Yang sekarang lagi jatuh terpuruk karena omongan orang. Ternyata pilihan lu cuma 2, lu mengamini omongan itu, kemudian lu makin terpuruk, atau lu berusaha bangkit untuk nunjukin, hey kamu salah. Yang seru sih Soekarno ya, Soekarno itu cuma 2 sih yang gue dapet ya, antara bully atau nggak pujian. Gue nggak ada tengah-tengah, karena Soekarno itu semua orang tahu ya. Oke. Dan itu gue hampir mundur sih, titik aman gue ya udahlah gue nggak usah ambil deh. Titik aman lo ya? Titik aman gue ya, gue nggak usah ambil deh. Toh sinetron gue banyak, gue bisa nyari duit dari sini gitu loh. Cuma ketika gue selalu bilang dalam diri gue hidup itu memang harus ada grafik yang ada takutnya ininya. Kalau gue cuma gini terus, gimana cara gue hidup gitu loh. Nice. Dan akhirnya gue mengambil si takut ini ya. Gue harus, ketakutan itu menurut gue ketika gue nggak bisa melawan rasa takut. Gue harus ngambil. Wah, gila, ketika gue ambil barulah. Ini sisi serius dari seorang Mbak Im Wong ya. Luar biasa. Apaan langsung pisio. Oke, ini kita udah dengar bagaimana Kinos, bagaimana Mbak Im Wong melawan rasa takut, peristiwa-peristiwa nggak enak. Apakah presenter yang cantik yang satu ini masih mengalami itu? Karena secara fisik dia menurut gue cantik banget. Bahkan kalau bisa tukeran gue mau, langsung saja kita invite Olla Ramlan. Hore! Kok hore sih? Ada dari sini. Selamat datang. Kan baru brojol. Iya.
Pitio seksi. Apa kabar? Kok tadi gue turun lu nggak gitu sih, Baim? Seksi. Ih, Baim, Apa? Kok tadi gue turun lu nggak gitu? Sini Kak, sini Kak. Lu kan Sebelah kanan, seksi sebelah kanan, gimana? sebelah kanan. Halo. Jujur ya. Lu di mana? Sini udah. Bro, sini bro. Dia nggak enak, kan udah ada ya udah kekasih hati. Apaan? Bukan. Jadi Baim juga ada kan kekasihnya. Siap. Oh, Baim katanya mau nikah ya? kapan ya? wah, ini langsung gosip nih, bahasa presenter gosip nih. Beneran dia mau nikah? Katanya sih gitu. Sama yang mana? Sama yang mana? Ah, udah deh jujur aja. Enggak. Ada. Beneran. Tahu kalau presenter gosip tahu kan? Oh iya bener. Cuman dia sosok begitu aja. Nah ini menarik nih, ini jadi orang jadi presenter gosip karena memang bawaannya dasarnya kepo atau kebetulan rezeki menuntun ke sana? Enggak sih, memang ya suka ngobrol-ngobrol aja kan. Tapi kalau misalnya presenter gosip juga karena memang pengen tahu juga, tapi nggak gosip juga. Oh gitu. nggak gosip, yang penting di dunia presenter ya. Iya. Penyiar radio ke presenter, pemain sinetron ke presenter, model ke presenter. Kenapa sih semua orang mau ngambil lahan presenter ya? Emang ada apa sih dengan dunia presenter? Emang bukannya enakan jadi model? Pose, selesai. Enggak, sebenarnya Tadi Mbak Im ngomong kenapa dunia presenter enaknya kenapa? Waktunya dikit, duitnya banyak. Waktunya dikit, duitnya banyak. Emang kalau sinetron duitnya nggak banyak? Kan banyak seharian juga, tapi tapi seharian. Oh gitu. Gue nggak pernah main sinetron sih, lu pernah nggak? Sinetron ya kalau FTV gitu. Udah pernah ya? Kok gue nggak pernah sih. Oke, terus lanjut. Kenapa? Yang awalnya kamu kepikir, kayaknya gue bisa nih dunia presenter. Emang kalau Baim kan dijerumuskan. Sebenarnya kalau presenter itu kan kita kan kalau aku memang bawel kan, suka ngobrol gitu. Dan kalau misalnya di dunia presenter itu mungkin jadi banyak pengetahuan aja sih gitu kan, ngomong sama orang, kita chit chat, terus kemudian jadi banyak pengetahuan ini itu segala macam gitu. Tapi kalau kamu sendiri ketika memang harus secara ekstrim misalnya memilih, harus cuma boleh memilih salah satu di antaranya, model atau presenter? Presenter sih sekarang. Sekarang presenter. Model mungkin waktu masih muda, sekarang udah berumur kan. Ya. Baru kamu bilang udah tua. Enak aja. Tapi kan dia tuanya masih kenceng, Pak. Aku Yo, sama Baim seksi tuh satu dia. ini, satu sekolah, satu Iya. Dia tahu culun-culunnya gue. Satu guru. Iya, persilatan. satu universitas dan dulu dia culun banget, Parah. pemalu dan Masa duduk. Kalau sih? bisa di kampus tuh ya duduk gitu. Sekolah nih, kalau nggak Dengan sekolah. rambut gue yang gini ya. Rambutnya kayak Horden. Kan lu ganteng, masa lu pemalu? Pernah sekelas sekolah sama Malu gua. Enggak sekolah sih, cuman ya dia ngeliatin mulu aja dulu. Kalau ada Ola langsung Ola dulu ini bunga-bunga kampus. Oh, sempet naksir nggak sih lu sama Ola? Jujur. Sempet lah. Sempet. Kita ada hubungan nggak sih dulu? Enggak. Gimana kalau sekarang gini kan tadi Kino sudah mencoba menjadi penyiar radio di mana dulu dia berawal dan ternyata masih bisa. Ola, apakah Ola masih bisa dengan dunia modelnya? Oh, Tuhan. Saya punya Oh, peralatan Tuhan. di sini. Oh Tuhan. Saya ambil dulu peralatannya. Di sini saya akan menantang Ola untuk menjadi model katalog helm. Begini Oh. Helm kalau Cici Panda gimana jadi katalog helm? Kalau aku pakailah helm. Jangan salah. Ini Itu kan helm yang dijual helmnya. tapi ini menunjukkan kalau helm ini adalah helm yang kuat. Oh, Tuh, oke. ada makna di balik pose saya. Iya oke. Silahkan Anda berpose. Apa ya katalog helm? Posenya kemana nih? Posenya ke atas. Ke kamera lah, Bu. Kameranya yang mana itu? Sebentar ya. Banget. Mata. Iya ini lagi. Masih aja lu natapin Lu nggak apa-apa dalam-dalam. lah, ini keindahan dunia. Bapak cuma boleh natap perempuan saya di sini. Yang lain nggak boleh. Sini ya. Sini. Dan jelaskan makna pose seorang Ola Ramlan. Aduh, bingung. Kalau helm ya. Cie. Aduh. Apa? Kenapa Nggak Anda? tahu, kan karena ngejual helmnya, jadi saya megang helmnya sambil gitu. Oke, ini pose begini maksudnya apa? Kalau tadi kan gue jelaskan kuat, maksudnya helmnya kuat. Aduh, pada diteplok. Kalau ini maksudnya apa? Nggak, kalau misalnya model tuh rata-rata pasti ngepost pakai badannya gitu kan. Oh gitu. Nah kalau pakai ini kan helm, jadi ya gitu. Jadi ini artinya helm yang bagus untuk kecantikan ya. Oke. Terima kasih, boleh minta tepuk tangannya buat Ola. Tapi Ola, menurut lo pressure paling besar di dunia model atau di dunia presenter justru? You have to look good, harus terus kelihatan cantik, kelihatan bagus gitu. Itu aja sih. Itu pressure paling besar ya? Sebenarnya kayak
kayak aku sebenarnya waktu hamil kan naiknya 20 kilo gitu kan 3 bulan yang lalu. Sekarang udah balik? Udah balik. Cepet banget sih, ya ampun. Nah itu kan pada saat itu kan orang-orang pada ya di Instagram sih ya. Lagi-lagi sosial media ya. Pasti banyak haters. Aduh gendut banget sih, lagi hamil jelek banget sih gitu-gitu. Dan tapi akhirnya pada saat ini sekarang aku cepet banget baliknya gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi sebelum saya ikhlas, saya mau Mbak Im mempersiapkan jawabannya ya. Kamu kan bisa dibilang profesinya 3 nih. Sinetron, pengusaha, Bapak kan punya bisnis. Amin. Sama presenter. 4. Satu lagi? Playboy. Oke, kita akan bahas profesi yang itu. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Engkau juga